Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin di sini ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit terkait dengan materi dengan uji POL eh, yang bertujuan untuk memenuhi dari tugas akhir dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelumnya perkenalkan saya Teguh Arif Arfansyah dengan NIM akhir 189. Saya Muhammad Fadil dengan NIM akhir 197. Saya Muhammad Rifki Nadir Amrullah dengan NIM akhir 172. Saya Sofia Irmawati dengan NIM akhir 083. Saya Esti Animatul Muafiro dengan NIM Baik, eh, materi pertama akan dijelaskan oleh Esti. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait data panel. Jadi, apa sih data panel? Jadi, data panel itu merupakan gabungan antara dua jenis data, yaitu data silang tepat atau cross section dan juga data runtun waktu atau time series. Nah, untuk data cross section itu tuh merupakan data yang terdiri atas berapa atau banyak objek yang sering disebut dengan responden. Misalnya perusahaan dengan berbagai jenis data, misalnya laba atau tingkat investasi dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk time series itu merupakan data yang biasanya itu meliputi suatu objek atau individu, misalnya harga saham atau tingkat inflasi. Namun meliputi beberapa periode, misalnya bulanan atau tahunan. Jadi data panel itu tuh merupakan data yang mengolah di mana kita tuh mengamati banyak objek dalam beberapa periode waktu begitu. Next. Nah, di sini merupakan contoh dari data panel. Nah, untuk Bank, Bank Umum Syariah itu tuh merupakan data cross section. Nah, untuk tahunnya ini tuh merupakan data time series begitu. Next. Nah, selanjutnya yaitu pool data. Nah, pool data itu merupakan pendekatan paling sederhana dalam mengestimasi data panel. Jadi dalam pendekatan ini kita tuh menggabungkan begitu saja semua data cross section dan juga time series menjadi satu kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan antar objek atau perbedaan waktu. Nah, pendekatan ini tuh berasumsi bahwa karakteristik setiap objek, misal Bank A dan Bank B itu adalah sama dan perilakunya dari tahun ke tahun itu juga tidak berubah gitu. Next. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan uji pool data? Boleh. Nah, jadi dalam praktiknya itu analisis data panel itu memiliki tiga model utama untuk mengolah data. Nah, yang pertama itu pool last square atau PLS atau biasa kita sebut dengan common effect model atau CEM. Nah, yang kedua itu fixed effect model atau FEM. Nah, yang terakhir itu random effect model atau rem. Nah, untuk tujuan ujinya itu tuh kita memeriksa apakah ada perbedaan karakteristik yang signifikan antar objek yang nantinya akan kita teliti. Lalu untuk cara pengambilan keputusannya, jika hasilnya tidak signifikan atau probability-nya itu lebih dari 0,05, artinya dugaan bahwa semua perusahaan itu mirip adalah benar. Jadi dengan demikian eh, model pool data dapat disahkan dan boleh melanjutkan analisis dengannya. Namun, jika hasilnya signifikan atau probability-nya itu kurang dari 0,5, artinya asumsi menyamaratakan semua perusahaan adalah kesalahan yang besar. Jadi, model pool data itu ditolak dan beralih ke model yang lebih adil, yaitu fixed effect model atau FEM gitu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait common effect model atau CEM. Jadi common effect model
itu merupakan suatu teknik untuk mengestimasi parameter model data panel. Nah, hal ini tuh dengan mengkombinasikan data cross section dan juga time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Lalu kapan CEM itu digunakan? Jadi CEM itu digunakan ketika hasil pengujian itu memang menunjukkan bahwa tidak ada efek individu maupun efek waktu yang signifikan, sehingga seluruh data itu dapat diperlakukan dengan sama. Berikut adalah rumus persamaan dari common effect model. Jadi, variabel dependent itu dipengaruhi oleh variabel independent dan juga koefisien lalu errornya begitu. Next. Nah, di sini adalah hasil model common effect model. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa variabel X itu memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki probability, jadi X ini tidak berpengaruh signifikan karena probability-nya itu lebih dari 0,05. Lalu untuk variabel X2-nya ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena probability-nya itu kurang dari 0,05. Nah, untuk X3-nya ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena probability-nya ini lebih dari 0,05. Nah, meskipun X1 dan X3-nya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tapi X2 ini sudah dapat menjelaskan terkait variabel Y sebesar 98% yang dimana dapat kita lihat di adjust R square. Begitu. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari fixed effect model atau biasa kita sebut FVM atau FEM, yaitu ada perbedaan nih dengan CEM yang sudah dijelaskan oleh ST sebelumnya. Kalau di CEM itu kan mengasumsikan bahwa semua intercept, semua karakteristik dari unit yang diuji itu sama, semuanya rata, tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan kalau di fixed effect model ini atau FEM itu dapat mengasumsikan bahwa dapat mengasumsikan atau mengakui bahwa terdapat intercept yang berbeda-beda tiap unit yang diteliti. Nah, dan faktor perbedaan itu dianggap konstan sepanjang waktu. Dan ada syaratnya, yaitu dengan menambahkan variabel dummy per unit ke dalam model atau biasa kita sebut least square dummy variable. Nah, kapan sih FEM ini digunakan untuk atau kita pilih dalam suatu penelitian, yaitu ketika nanti kan ada namanya uji Chow sama uji Hausman dan uji lainnya. Nah, kita dapat memilih FEM ini ketika yang pertama saat melakukan uji Chow, model FEM ini terpilih dibandingkan model lainnya. Kemudian setelah dari uji Chow akan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji Hausman, dan di uji Hausman ini harus terkonfirmasi atau terpilih kembali model FEM ini. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah rumus jika kita menghitung secara manual. Ada perbedaannya terkait dengan CEM yang sudah disebutkan tadi, yaitu pada model FEM itu ada variabel dummy-nya yang melekat dengan intercept awal atau beta nolnya ini. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh dari model fixed effect model, yaitu yang pertama di sini terlihat bahwa X1 itu ternyata tidak signifikan terhadap variabel Y, yaitu sebesar 0,85, dan itu lebih dari 0,5 sehingga tidak signifikan. Sedangkan kalau X2 itu ternyata nilainya 0,00, di mana itu berarti signifikan. Sedangkan kalau X3 ini lebih dari 0,5 atau 5%, yaitu sebesar 0,9. Nah, namun meskipun
X1 dan X3 ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel Y yang kita uji, namun hanya eh, namun hanya perlu X2 saja yang bisa eh, menggambarkan 98% pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang random effect model atau RAM. Nah, berbeda dengan FEM, kalau FEM tadi kan membedakan keunikan tiap objek secara pasti lewat pembuatan variabel dummy. Nah, sedangkan kalau random effect model itu menganggap keunikan tersebut itu sebagai variasi acak yang netral dan langsung memasukkannya ke dalam komponen error tanpa harus membuat variabel dummy. Next. Nah, untuk memastikan apakah RAM yang digunakan itu adalah model terbaik untuk data yang akan kita gunakan, itu ada dua pengujian. Yang pertama yaitu uji Hausman. Nah, tujuannya yaitu untuk memilih mana yang lebih baik antara RAM atau FEM. Nah, jika hasil p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka RAM lebih tepat digunakan daripada FEM. Lalu yang kedua yaitu ada uji LM, yaitu untuk membandingkan antara RAM dengan CEM, yaitu jika hasil p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka yang tepat digunakan adalah RAM dibandingkan CEM. Next. Nah, ini adalah contoh cara membaca random effect model. Nah, di sini X1 itu menunjukkan probability 0,9974, yang artinya yaitu X1 itu tidak berpengaruh signifikan karena 0,9 itu lebih dari 0,05. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan probability 0,000, yaitu berpengaruh signifikan karena lebih dari 0,6. Yaitu tidak signifikan karena lebih dari 5. Walaupun X1 dan X3-nya itu mewakili random effect model ini akurat untuk digunakan, tetapi kita juga harus tetap membandingkan untuk mana yang data kita. Baik, selanjutnya ada uji Chow. Nah, apa sih uji Chow? Uji Chow ini merupakan uji untuk menentukan apakah eh, pendekatan dari common effect atau fixed effect nih yang lebih baik untuk digunakan. Nah, model estimasi yang digunakan untuk uji Chow ini adalah menggunakan metode FEM atau fixed effect. Next. Nah, dasar keputusan uji Chow ini ada dua, yakni jika nilai cross section F-nya itu kurang dari 0,05 atau signifikan, maka akan digunakan model PEM. Sedangkan kalau lebih, maka akan digunakan model CM. Next. Lalu selanjutnya ada uji Hausman. Nah, jika nilai cross section F tadi itu nilainya kurang dari 0,05, maka akan lanjut ke uji Hausman ini, di mana di sini itu dilakukan pengujian untuk menentukan yang terbaik antara metode FEM atau RAM, ya, atau Random Effect Model. Nah, pada model estimasi ini itu digunakan model RAM sebagai
model yang digunakan dalam uji Hausman ini. Next. Nah, dasar untuk keputusan uji Hausman ini yaitu kurang lebih sama seperti sebelumnya. Jika nilai cross section randomnya itu kurang dari 0,05 maka akan otomatis uji FEM yang akan terpilih. Jika nilainya itu lebih dari 0,05 maka yang terpilih adalah model RAM. Next. Nah, selanjutnya jika yang terpilih adalah model RAM tadi, maka akan lanjut ke uji Lagrange multiplier untuk menentukan uh, metode yang terbaik antara RAM atau LM. Nah, model estimasi yang digunakan itu adalah metode common effect atau CM. Next. Nah, dasar keputusan untuk uji LM itu berdasarkan dari burst pagan dari cross section di bagian kurung ya. Dimana jika nilainya itu kurang dari 0,05 atau signifikan, maka yang terpilih di akhir adalah model RAM atau random effect. Sedangkan jika nilainya lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah model common effect. Next. Nah, untuk diagram alurnya seperti yang terlihat di layar, di mana jika dalam uji sejauh yang terpilih ada metode FEM dengan probability kurang dari 0,05 akan dilanjutkan di uji Hausman. Di uji Hausman akan dites antara FEM dan RAM. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka yang terpilih otomatis di akhir adalah FEM. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah RAM. Kemudian akan dilanjutkan lagi di uji LM, di mana di uji LM ini akan mengadu antara CM dan RM. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah CM. Jika kurang, maka RM. Lalu dengan catatan di sini, jika di uji Chow yang terpilih adalah CM atau nilai probability-nya lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah CM. Dan akan langsung dilanjutkan ke uji LM tanpa melalui uji Hausman. Di mana di uji LM di sini akan menguji metode CM dan RM. Untuk soal dan contoh akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal menggunakan eFuse. Yang pertama kita bisa buka dulu eFuse-nya. Tampilan eFuse akan seperti ini. Teman-teman bisa klik create a new file. Kemudian pada tampilan ini kita pilih yang balance panel. Kemudian pada panel specification, jika data yang kalian teliti tahunan, maka bisa pilih annual. Kemudian pada start date-nya, ini awal tahun penelitian teman-teman. Di sini data saya menggunakan tahun 2016. Kemudian end date-nya pada tahun 2020. Nah, untuk number of cross section ini perusahaan yang diteliti. Data cross sectionnya ada berapa di sini? Ada 5 perusahaan. Ini tampilan dari kertas kerja eFuse. Kemudian lanjut ke bagaimana cara menginput datanya. Teman-teman bisa pilih quick, kemudian pilih yang empty group. Nah, kita bisa mengcopy data kita dari Excel. Ini saya sudah siapkan datanya. Mulai dari X1 sampai dengan Y. Kita copy ke bawah. Kemudian kita pastikan di kolom atas sini. Kita klik kanan, kita klik paste. Nah, data dari Excel tersebut sudah masuk ke dalam eFuse. Kemudian langkah selanjutnya, ini di delete aja nggak apa-apa. Langkah selanjutnya kita akan membuat model dari ketiganya, CEM, FEM, dan juga RAM. Caranya, kita select dari X1 sampai dengan Y, kemudian klik kanan, open, dan juga as equation. Nah, pada tampilan ini kita ubah menjadi analisis regresi normal Y, C, X1, X2, X3. Pastikan ada spasi ya. Kemudian pada panel option, jika teman-teman ingin membuat
model CEM, maka pada cross sectionnya ini teman-teman bisa pilih non. Kemudian jika ingin model FEM bisa pilih yang fix. Kemudian jika model RAM pilih yang random. Perbedaan modelnya hanya pada cross section ini. Karena kita ingin membuat yang CEM dulu kita pilih yang non. Kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat ini model dari CEM-nya. Kita kasih nama dulu. Model. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi cara membacanya. Kemudian lanjut, kita bikin yang model FEM, caranya sama. Klik kanan, open as equation. Kemudian ini digantinya di depan, ya sama dengan C. Kemudian panel option karena kita ingin membuat yang FEM maka dipilih yang fix. Kita klik OK. Kita kasih nama model FEM. Kemudian lanjut yang ketiga membuat model RAM. Langkahnya sama. Yang cross section dari panel optionnya dipilih yang random karena kita ingin membuat yang RAM. Kita kasih nama model. Nah, untuk prosedur selanjutnya kita akan lakukan uji cow di mana kita akan membandingkan antara CEM dan juga FEM ini layak yang mana. Nah, untuk caranya kita akan menggunakan model FEM sebagai acuan. Kita pilih yang model FEM, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yang view, kemudian pilih yang fix random effect testing, kemudian untuk uji cow kita akan pilih yang paling atas likelihood ratio. Kita klik. Nah, dapat dilihat di sini pada cross section F probabilitasnya lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya model CEM lebih layak. Nah, jika uji cow terpilih model CEM, kita akan lanjut ke uji yang selanjutnya yaitu uji LM. Akan tetapi karena kali ini kita latihan terlebih dahulu, saya akan mengajarkan uji yang kedua, uji Hosman untuk latihan saja. Di sini cara menamainya yaitu kita bisa pilih freeze dulu, karena jika kita langsung menamainya tidak bisa. Terus kemudian pilih yang name. Kita beri nama uji cow, yang terpilih berarti CEM. Kita akan latihan uji yang kedua ini hanya latihan saja. Kita akan uji Houseman menggunakan dasar model RAM. Caranya seperti tadi, view, kemudian fix atau random effect testing, kemudian pilih yang Houseman test karena kita akan uji Houseman. Nah, dapat dilihat ini probabilitasnya. Jika tadi uji Chow terpilih FEM, maka uji LM ini, uji Houseman ini bisa dipakai. Kita namai dulu latihan. Uji Houseman. Latihan. Kita lanjut ke prosedur selanjutnya yaitu melakukan uji LM. Kita menggunakan dasar model dari CEM. Kita pilih, kemudian kita bisa klik view. Sama seperti tadi, file fix atau random effect testing, kemudian pilih yang tengah, yang LM. Nah, cara membaca uji LM terletak pada berspagan di cross section ini tera 0,2101. Artinya apa? Itu lebih dari 0,05. Artinya dalam uji LM terpilih model CEM yang lebih layak. Nah, untuk kesimpulan akhir dari uji tersebut, model CEM lah yang paling layak.
di antara ketiganya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, itu pemaparan dari atau penjelasan dari kelompok kami terkait dengan uji pooled data, yaitu membahas terkait dengan model CEM, model FEM, dan juga model RAM. Mungkin sekian pembahasan atau pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dan lain-lain. Mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.